Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini film yang seru banget, dapat poin IMDb skor 9,3 yang tertinggi dalam film terbaik. Udah pada nonton belum? Ayo kita simak bersama kalau belum pada nonton. Dan begini ceritanya ya. Pada tahun 1947, Andy Dufresne nih, tokoh utama kita yang diperankan oleh Tim Robin dituduh membunuh istrinya dan selingkuhannya dituduh. Jadi berdasarkan bukti maka dipenjara 2 kali seumur hidup. Nama penjara adalah Shawshank State Penitentiary. Dari penjara di Shawshank. Kita berliang si Andi ini adalah sosok yang jujur dan lurus nih. Kemudian di penjara beliau bertemu. Nah, dia akan jadi sahabatnya yang diperankan oleh Morgan Freeman, namanya Alice Redding. Seorang napi yang dipenjara seumur hidup karena sama tuduhan membunuh. Nah, di sini Red terkenal sebagai seorang penyelundup. Jadi di penjara dia menyelundupkan barang-barang yang diperlukan oleh para napi. Nah, di sini karena si tokoh kita nih, si Andi ingin membuat atau selundupan barang, dia pesan ke Red ini. Dia pesan palu batu supaya Andi ini bisa membuat pion-pion catur. Nah, kemudian Red juga di sini membawakan poster. Ya, nanti akan ada di sini ya posternya tuh poster artis zaman itu ya, ada Rita Hayworth berukuran besar. Nah, di sini di penjara ini juga keras ya. Nggak hanya ada sahabat, tapi banyak juga yang geng. Salah satu gengnya adalah The Sister. Ini yang saat ini memusuhi tahanan yang lain. Nah, kemudian pada suatu saat, Andi ini punya keterampilan yang luar biasa ya, karena dia adalah seorang akuntan, sangat mahir masalah keuangan. Maka dengan keterampilannya, Andi ini bisa menyarankan kepada seorang sipir untuk mengelola keuangan. Jadi supaya warisan yang didapat oleh sipir ini tidak kena pajak yang tinggi, Andi menyarankan bahwa itu bisa dikelola, yaitu dititipkan ke hadiah misalnya ke rekening istrinya. Nah, di situ karena saran dan keterampilan Andi ini luar biasa dan bisa diterima, akhirnya Andi ini makin dekat dengan sipir ini dan akhirnya diserai tugas untuk menyurati pemerintah negara dan mengatur keuangan. Nah, ini setelah berhasil, Andi nggak minta apa-apa, cuma minta sebotol bir dingin yang dinikmati sama teman-temannya. Nah, kemudian pada suatu scene yang lain, ini adalah beratnya kehidupan di Shawshank ini. Nah, ini Andi ini sempat bentrok sama si The Sister, geng tadi ya, yang mau, ini bertindak tidak baik ke tokoh kita Andi ini. Nah, tapi di sini karena Andi ini sudah punya teman, yaitu si sipir tadi, akhirnya sipir justru membantu Andi yang The Sister tadi, yang ada pemimpinnya Box namanya, ini justru dipukuli gantian oleh sipir penjara tadi, dan akhirnya dipindahkan ke penjara lain. Nah, ini kisah berikutnya dari si Andi ini ya. Jadi karena keterampilan Andi tadi, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan bertemu kepala penjara namanya Samuel Norton. Nah, si Samuel Norton ini memeriksa sel Andi, yang di situ tadi ya sudah ada posternya Rita Hayworth ya. Ya, nanti akan ada clue-nya nih. Sangat penting ini poster ini di ending kisah kita nanti. Nah, di sini si Pak Samuel Norton ini ketemu Andi, kemudian akhirnya disitulah dia akan meminta Andi untuk nanti membantu dia untuk mengurusi masalah keuangan di penjaranya. Nah, ini skinnya si Pak Samuel Norton tadi bertemu dengan Andi. Dan Andi ini karena dapat kepercayaan baru tadi, dia ditugaskannya di perpustakaan.
dengan mesin tik yang sederhana. Kemudian juga akhirnya dibantu oleh staf-staf yang lain termasuk Red tadi ya sahabatnya. Maka Andi mulai tugasnya untuk melakukan pengelolaan keuangan, kemudian sampai ini tadi ya menyurati dari kepala bagian keuangan. Nah kemudian ini bergulir di salah satu sahabat tadi ada namanya Brooks ya. Ini Brooks ini sebenarnya sudah selesai masa tahanannya. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di penjara. Nah justru saat menjelang masa bebasnya, Brooks teman Andi ini saat keluar dari penjara tidak bisa menyesuaikan diri. Di sini dia gugup setelah keluar dari penjara dan menjalani masa percobaan. Ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi di luar penjara. Akhirnya karena frustasi si Brooks tadi sayang sekali ini ya memutuskan gantung diri. Kemudian ini ya kisah berikutnya di Shawshank masih. Jadi Andi dan teman-temannya ini terus berkarya ya di sini ya. Ini mendapat kepercayaan lebih dari tadi kepala sipirnya untuk mengatur keuangan, kemudian sampai akses ke brankas ini ya. Ini akan jadi clue nanti ya. Jadi Andi lah yang paling tahu rahasia-rahasia keuangan dari kepala sipir ini, termasuk nanti bagaimana pengelolaan sampai pemalsuan keuangan tadi. Ini akan jadi kunci menarik nanti di situ. Nah kemudian cerita bergulir ya tahun 1965 ada Tommy William, ini anak muda nih. Ini masih muda kemudian masuk dituduh dengan tuduhan perampokan. Nah ini pas masuk, ini berteman dengan tadi Andi, Red, dan teman-temannya. Dan ternyata si Andi ini belum lulus General Education Development, ya setingkat sekolah SMA barangkali. Di sini Andi dan teman-temannya membantu si Tommy nih bagaimana belajar, membaca, kemudian sampai ya menyesuaikan diri di penjara. Ya ternyata di situ Tommy mengungkapkan bahwa di penjara lain dia mendengar bahwa ada kasus pembunuhan yang sama sehingga itu mempengaruhi kasusnya si Andi ini. Jadi ada di penjara lain yang mengaku bahwa dia membunuh tadi istri sama tadi ya teman isinya Andi tadi yang disangkakan kepada Andi. Jadi si Tommy ini adalah tokoh kunci. Sehingga Andi ini datang ke kepala sipir menyampaikan, saya punya bukti dan saksi, namanya Tommy ini yang punya saksi bahwa bukan Andi lah yang membunuh, tetapi ada di sel lain tadi yang disampaikan kepada Tommy tadi. Ya, sayang sekali kepala penjara ini sudah terlanjur marah, malah tidak menerima. Dan sayang sekali di sini si Tommy malah dipersangkakan akan kabur dan ditembak sehingga sampai wafat ya. Dan si Andi sangat marah di sini ya, sahabatnya dan saksi kunci tadi malah dijebak sehingga dibunuh tadi. Ini Andi mulai ada perasaan stres ini ya. Dia ngobrol sendiri dan ngomong ke sahabatnya Red. Nah ini udah mulai disampaikan ya dan menyampaikan mimpinya bahwa saya akan ke Zihuatanejo. Ini suatu daerah di tepi pantai di Meksiko. Nah, ini akan jadi kunci nanti ya. Jadi Red sahabatnya menganggapnya tidak realistis. Tapi Andi tetap bilang Red untuk mengambil paket di ladang dekat Buxton setelah bebas. Nanti di situ akan ada petunjuk. Nah ini ya, keesokan paginya nih akan ada peristiwa besar di Shawshank. Ini adalah persahabatan antara dua orang yang sangat dekat ya, Andi dan Red. Nah ini scene di mana Andi benar-benar menyampaikan pesan saat keluar penjara, maka datanglah ke ladang. Ada situ nanti ada tumpukan batu di Buxton setelah bebas. Ini Andi kelihatannya sangat serius ya. Dan si Red
mendengarkan, meskipun masih agak khawatir ya apa yang akan direncanakan oleh Andi ini. Ini keesokan harinya saat absen pagi, Andi menyusun rencananya. Kemudian seperti biasa membuat laporan, memasukkan ke berangkas. Nah, kemudian segini ya bertemu dengan kepala sipil si Norton tadi. Dan di sini inilah acara yang sudah direncanakan Andi selama bertahun-tahun. Ini si Red stres ya. Dia nggak tahu apa yang direncanakan oleh sahabatnya tadi ya. Karena tiba-tiba selnya saat pagi si Andi nggak ada. Mereka khawatir Andi bertindak nekat ya. Nah, ini ternyata tidak seperti itu. Ternyata Andi sangat cerdik dalam merencanakannya. Dari mulai kepala sipir melihat kotak sepatunya jadi sepatu bekas yang dipakai Andi. Dan saat dicek di selnya Andi ini kosong. Padahal si Red merasa Andi ini gantung diri atau bunuh diri ya. Ternyata si Red nggak tahu bahwa Andi sudah merencanakan suatu rencana kabur yang direncanakan bertahun-tahun. Nah, inilah rahasianya. Saat sipir melempar batu ke poster nih, ternyata poster itu lubang. Ternyata inilah rahasianya. Ada lubang di tembok penjara Andi ini. Jadi Andi ini sudah merencanakan acaranya ini selama bertahun-tahun. Sampai membuat semua orang bingung dan bahkan Red pun tidak tahu apa yang terjadi. Dan semua sipir, petugas keamanan diluncurkan untuk mencari Andi. Dan yang terjadi apa? Si Andi sudah kabur atau lolos dari penjara tersebut. Ini buktinya ya, pakai palu yang tadi buat mengukir catur ya. Yang terjadi adalah setiap hari si Andi berusaha melubangi tembok, kemudian memasukkan pasir dan batu di celananya dan dibuang di lapangan. Kemudian dalam setiap hari dia menulis laporan dan di hari sebelum Andi kabur, laporannya semua sudah diambil, kemudian sudah ditandakan, kemudian Andi bersiap membawa pakaian yang bersih untuk rencana pelariannya dengan sepatu baru ya. Kita lihat ini sepatu sipirnya dan sepatunya Andi ditukar. Kemudian di tengah malam Andi beraksi. Saat ada petir, dia menghantamkan batunya untuk masuk ke pipa pembuangan dan Andi kabur dari situ. Dengan sekuat tenaga Andi kabur dari saluran pembuangan dan sampai ke sungai. Ini sudah area bebas ya. Besoknya Andi dengan identitas baru menarik dana yang saat itu dititipkan di bank, kemudian mengirim laporan keuangan tadi yang sudah diatur ini sebagai bukti ya nanti ke kepolisian. Jadi Andi punya dua bukti yang dikirimkan sebagai ini ya, eviden bahwa dia tidak bersalah, yang bersalah sipir penjara, dan Andi membawa pergi uang yang besar tadi untuk dana pensiun dan pelariannya tadi. Jadi laporan Andi masuk ke petugas berwajib sehingga tadi akan tahu bahwa ternyata ada pelanggaran keuangan di penjara Shawshank. Ini Norton yang tahu, khawatir sudah. Dia lihat bukunya, kemudian mencari-cari, dan ternyata disitulah dia tahu bahwa ternyata selama ini disimpan di kitab tadi, palu yang untuk mengikis tembok batu tadi selama tahunan. Pada dekat sekali ya, buku tadi udah pernah diambil oleh sipir tapi dikembalikan. Jadi berita tentang korupsi kepala sipir merebak dan kepala sipir nggak kuat menahan malu dan memilih untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Kemudian beralih ke Red saat menjalani masa pembebasan ada perasaan juga takut, ada perasaan juga tidak bisa menyesuaikan. Ini khawatir ya akan seperti Brooks tadi ya, yang gagap saat keluar dari penjara. Namun Red masih punya Andi. Dia ingat pesan terakhirnya
untuk menuju daerah di Lakstan tadi, kemudian mencari pesan di bawah batu. Ya, ternyata di sana ada petunjuk. Ini langkah untuk menuju sahabatnya Andi di Juan Tinijo di pantai Pasifik tadi. Ada sedikit uang dan petunjuk. Inilah yang sebagai petunjuk dari Andi untuk menuntun Red, sahabatnya, untuk bertemu kembali di pantai Juan Tinijo. Indah sekali ya, jadi ini pesan sangat menarik. Akhirnya si Red bertemu kembali dengan Andi, sahabatnya, yang sudah sama-sama bebas di pantai Juan Tinijo. Pesannya adalah quote dari Andi ya, bahwa kebebasan itu perlu diperjuangkan dan semangat pantang menyerah. Karena semangat, kemudian dari di situ ada peluang, itulah yang membuat kita untuk terus bernafas, terus berjuang. Karena saat sudah tidak ada harapan, maka itu kita berarti sudah menghilangkan tujuan kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Terus saksikan kembali film menarik di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.